Oke, saya mulai ya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin sambil menunggu yang lain, perkenalan dulu ya untuk sebelumnya. Perkenalkan saya Iwan Ernanto dari Departemen Matematika FK UGM. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan apa ya, belajar bersama gitu ya, terkait dengan pengantar grup dan ring. Nah, untuk latihan soalnya sudah saya upload di Elo. Nah, mungkin sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan grup dan ring? Mungkin belum ada ya. Nah, soalnya kalau apa namanya, eh ya ini teori modul itu kalau di UGM itu termasuk mata kuliah pilihan semester ke-7 kalau tidak salah. Dan sebelum teori modul itu mahasiswa diwajibkan untuk sudah mengambil eh, pengantar usul aljabar 1 dan 2 dan juga aljabar linear ya. Nah, sedangkan untuk pengantar grup dan ring itu sebenarnya masing-masing kalau di UGM itu masing-masing 3 SKS, berarti yang kalau tadi siang itu berarti eh, kita sudah belajar sebanyak 6 SKS yang seharusnya 2 semester. Nah, mungkin saya lanjut, kalau belum ada pertanyaan, mungkin saya lanjut ke latihan soal yang ini. Nah, terkait dengan teori grup, nah biasanya kan teori grup itu ada suatu himpunan yang tak kosong dan juga suatu operasi ya. Nah, operasinya itu harus operasi biner. Nah, di mana operasi biner itu maksudnya adalah apa namanya, tertutup dan tunggal, atau operasinya itu dia sebenarnya adalah pemetaan. Nah, ini sebagai contoh, misalkan diberikan himpunan G ya. Nah, di sini G-nya itu adalah himpunan semua bilangan rasional selain -1. Nah, selanjutnya pada himpunan G didefinisikan operasi ster, ya ini adalah A ster B itu sama dengan A ditambah B ditambah dengan AB untuk setiap A dan B di G. Nah, kemudian akan dicek apakah operasi ster ini merupakan operasi biner pada G atau tidak. Nah, operasi biner yaitu adalah operasinya tertutup, yakni untuk setiap A dan B di G itu berlaku A ster B itu apa namanya, hasil operasinya itu kembali lagi ke G. Karena di sini untuk setiap, poinnya adalah di sini. Karena di sini adalah untuk setiap ya, berarti di sini diambil sebarang A dan B anggota G ya. Nah, berarti kalau A dan B anggota G itu artinya adalah A dan B itu adalah bilangan rasional, tetapi A dan B itu tidak bernilai -1. Dari apa namanya, dari A star B definisinya adalah A tambah B tambah AB. Nah, kita tahu bahwa A yang bilangan rasional ini juga bilangan rasional. A bilangan rasional dikalikan bilangan rasional hasilnya juga rasional. Nah, kalau tiga bilangan rasional yang dijumlahkan itu juga termasuk bilangan rasional. Nah, sehingga untuk membuktikan A star B itu anggota G, kita tinggal menunjukkan bahwa A star B ini tidak sama dengan -1. Oke. Nah, andaikan A star B itu sama dengan -1, berarti kita punya bahwa A plus B AB sama dengan -1. Kalau kedua ruas kita tambahkan dengan 1, kita peroleh bahwa
Ya. A tambah B tambah AB tambah 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini bisa difaktorkan menjadi A plus 1, B plus 1. Nah, berarti kita peroleh bahwa A plus 1 sama dengan 0 atau B plus 1 sama dengan 0. Nah, yang ini ekivalen dengan A-nya adalah min 1 atau B-nya min 1. Nah, sehingga dari sini ini akan diperoleh suatu kontradiksi dengan fakta bahwa A dan B itu tidak bernilai min 1. Nah, dengan demikian pengalihan salah, yakni nilai dari A star B itu tidak sama dengan minus 1. Oke, jadi dengan demikian kita peroleh bahwa A star B-nya itu anggota dari G. Nah, selanjutnya yang kedua, setelah tertutup itu adalah operasi star ini adalah well defined. Maksudnya adalah setiap kita punya dua elemen yang sama, di sini A1 A sama dengan A2, B1 sama dengan B2. Nah, kalau kita kenakan A1 star B1, nanti hasilnya adalah sama dengan A2 star B2. Nah, dari sini memanfaatkan sifat penjumlahan dan perkalian itu merupakan operasi yang well defined pada G. Nah, sehingga akan kita peroleh seperti ini. Oke, sehingga kesimpulannya operasi star ini merupakan operasi biner pada G. Oke. Nah, mungkin sebelum saya lanjutkan ke contoh yang berikutnya, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi? Oke, mungkin belum ada ya. Saya lanjutkan. Oke. Nah, kalau selanjutnya kita ke operasi biner lagi ya, karena ketika kita membuktikan untuk belajar teori modul itu kan ada dua operasi ya. Nah, itu cukup sering digunakan, diperlukan untuk membuktikan apakah operasinya itu operasi biner atau bukan. Nah, mungkin untuk contoh selanjutnya, misalkan kita punya himpunan S, dan ini adalah himpunan semua pecahan gitu ya, bentuknya A per B, di mana A-nya adalah anggota bilangan bulat dan B-nya itu adalah anggota dari 1, 2, dan 4. Nah, selanjutnya pada S, kita definisikan operasi star ini dengan definisi A per B, star C per D itu adalah AD ditambah dengan BC dibagi dengan BD. Nah, ini sebenarnya ini sama seperti operasi penjumlahan bilangan rasional sendiri. Nah, kemudian selidiki apakah operasi star ini merupakan operasi biner pada S atau bukan. Di antara teman-teman semua apakah sudah ada yang mencoba menyelidiki ini? Apakah operasi star ini merupakan operasi biner pada S atau bukan? Bukan, Pak. Operasi biner atau bukan ya yang ini? Biner, Pak. Biner ya. Oke. Biner. Nah, sebenarnya kalau yang di operasi biner ya, yang di sini untuk membuktikan ketunggalannya mungkin bisa ya, untuk ketunggalannya memanfaatkan sifat yang mungkin yang kita coba yang tertutupannya. Nah, untuk membuktikan yang sifat ketertutupannya gimana nih? Misalkan ini ambil sekarang A per B dan C per D itu anggota dari S. Nah, untuk membuktikan kalau A per B star C per D-nya anggota dari S gimana? Dicek AD plus BC-nya di anggota Z dan BD-nya
anggota antara 1, 2, atau 4, Pak? Kalau yang apa namanya? AD ditambah BC itu kan pasti anggotanya Z ya. Yang atas. Berarti kita cukup meninjau yang bagian bawah ya. BD. Yang di sini. Yang BD. Nah, kalau kita punya B sama D-nya itu kan anggota dari 1, 2, 4. Kalau kita misalkan buat seperti ini punya B, ini D, ini 1, 2, 4. 1, 2, 4. Nah, kalau misalkan apa namanya? B-nya 1, 1 kan berarti ini 1, ya ini 2, 4. Ini 2, 4, ini 4. Nah, berarti ini 8. Ini 8, ini 16. masuk. Ya. Berarti kan yang masih menjadi perhatian kita di sini kan hasilnya kan ini ya. 1, 2, dan 4. Ini ya. Ya enggak. Kalau misalkan apa namanya? Kalau yang selain yang saya beri tanda ini kan sudah 1, 2, atau 4 ya hasilnya. Berarti kita bagi kasus untuk penyelesaiannya. Ketika BD itu sama dengan 1, ya jelas bahwa ini A per B ster C per D itu adalah anggota dari S. Karena BD-nya 1. Ini kan 1 ya. Syaratnya kan penyebutnya itu adalah 1. Nah, kalau BD-nya sama dengan berapa ini? 2 juga sama ya. Kalau BD-nya 4 juga sama. Nah, berarti yang perlu kita tinjau adalah kalau BD-nya itu sama dengan 4. BD sama dengan 8 ya. Nah, BD sama dengan 8 ini akan tercapai ketika B sama dengan 2 dan D-nya sama dengan 4 atau apa namanya? B-nya yang 4, D-nya yang 2. Nah, ini kita coba kasus yang pertama ketika B sama dengan 2 dan D sama dengan 4. Jadi A per D di ster C per D. Tadi kan definisinya adalah A per 2 ster D C ya. C per 4. Oke. Nah, di sini menurut definisinya itu adalah A dikalikan 4 ditambah dengan 2 dikalikan C atau C dikalikan 2 dibagi dengan 8. Bentuk yang ini kan bisa disederhanakan menjadi 2 dikalikan 2A ditambah C dibagi dengan 8. Atau bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2A ditambah C per 4. Nah, karena penyebutnya adalah 4, ya berarti ini anggota dari S. Nah, nanti untuk yang kasus yang selanjutnya yang B sama dengan 4, D sama dengan 2 juga sama bentuknya seperti ini. Nah, kalau yang BD sama dengan 16, berarti kan ini mau tidak mau ya B-nya sama dengan D sama dengan 4. Nah, berarti kita punya bahwa A per B ster C per D itu hasilnya adalah A per 4 ster C per 4. Nah, ini berdasarkan definisi. Definisinya adalah A dikalikan 4 ditambah C dikalikan 4 dibagi dengan 16. Nah, ini adalah 4, ya ini A tambah C. Bisa dirasakan menjadi A tambah C dibagi dengan 4. Nah, berarti ini juga anggota dari S. Nah, dari apa namanya penjabaran kita ini berarti terbukti bahwa untuk setiap A per B dan C per D anggota dari S, hasil dari apa namanya A per B ster C per D itu mesti anggota dari S. Berarti operasi ster ini tertutup
pada S. Nah, untuk yang apa namanya well defined-nya bisa diselidiki sendiri. Ini karena operasinya sama seperti yang di apa namanya operasi yang di penjumlahan bilangan rasional ya, berarti dia well defined. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi sebelum saya lanjutkan ke contoh yang selanjutnya. Oke, kalau belum ada yang ditanyakan mungkin oke, untuk latihan yang ini ya. Oke, kalau yang ini operasinya tertutup atau tidak ya? Sama ya, nanti bisa dicek seperti yang di atas tadi. Kita meninjau apa namanya perkalian BD-nya. Yang B kali D itu sama dengan itu, nanti dibagi-bagi kasus. Ini bisa dicek kalau ini tertutup. Nah, tapi yang operasi yang ini nanti tidak well defined. Mungkin ada yang sudah ketemu kenapa kok ini tidak well defined. Ada nggak yang sudah ketemu? Kalau well defined kan berarti ini kan apa namanya? Setiap A1 per B1 ini A2 per B2 C1 per C2 D1 per D2 ini anggota dari S. Oke. Apabila kita punya A1 per B1 sama dengan A2 per B2 dan C1 per ini D1 aja, ini C2 per D2, D1 sama dengan C2 per D2, maka berarti D1 per D1 nanti hasilnya adalah A2 per B2 ster C2 per D2. Nah, ini kalau operasinya itu yang well defined. Tapi pada contoh ini, operasi ini bukan operasi well defined. Apakah sudah ada yang menemukan ini contoh penyangkal untuk yang tidak memenuhi yang ini? Sudah ada belum? Ya. Untuk contoh penyangkalnya kita coba ini ya, apa namanya memperhatikan fakta bahwa 1/2 itu sama dengan apa namanya 2/4 ya. Ini kan sama-sama anggota dari S. Selanjutnya contoh, untuk yang C2 dan D2-nya kita perhatikan bahwa 3/4 ya 3/4 ya. Ini kan sama dengan 3/4 juga. Ini anggota dari S. Nah, kita selidiki bahwa 1/2 ster 3/4 ini definisinya adalah AB ditambah CD. AB ditambah CD. Berarti kan ini berarti 2 ditambah 12 dibagi dengan 8. Berarti ini adalah 14/8.
Ini hasilnya adalah 7/4. Tapi kalau kita perhatikan yang 2/4 ster 3/4 hasilnya adalah 8 ditambah 12 dibagi dengan 16 ya. Berarti kan ini 20 dibagi dengan 16. Ini hasilnya adalah 5/4. Nah, berarti diperoleh bahwa 1/2 ster 3/4 itu tidak sama dengan 2/4 ster 3/4. Berarti kan di sini terdapat setengah, 2/4, 3/4, 3/4 itu anggota dari S, setengah sama dengan 2/4, dan 3/4 itu sama dengan 3/4, tetapi ya, setengah dikalikan dengan 3/4 itu tidak sama dengan 2/4 dikalikan dengan 3/4. Berarti operasi ster ini tidak well defined. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi untuk yang contoh yang ini. Kalau untuk membuktikan well defined-nya diambil contoh seperti ini ya Pak ya? Ini untuk yang contoh yang tidak well defined. Untuk yang contoh yang tidak well defined kita cukup, kalau apa namanya, untuk well defined kan untuk setiap gitu ya. Nah, ingkaran dari yang ini kan terdapat gitu. Jadi kalau misalkan terdapat beberapa elemen yang memenuhi ini kesamaan yang ini, tetapi hasil operasinya itu berbeda, berarti dia tidak well defined. Jadi untuk yang tidak well defined itu cukup ditunjukkan ada beberapa elemen yang memenuhi gitu, yang tidak memenuhi hasilnya sama. Tetapi untuk membuktikan yang apa namanya operasinya well defined itu harus dibuktikan apa namanya seperti ini. Jadi diambil sebarang elemen di sini, dibuktikan apa dengan syarat A1 sama dengan A2, B1 sama dengan B2, kemudian A1 dikenakan dengan B1, itu nanti hasilnya adalah sama dengan A2 dengan B2. Nah, ini kalau yang well defined. Tapi kalau tidak well defined itu cukup apa namanya? Cukup ambil contoh. Ya, kita cukup diambil contoh yang tidak memenuhi yang kesamaan yang di sini. Nah, mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi. Oh iya ya, benar ya. Soalnya di situ ambil C per D-nya 3/4 dengan ini 3/4 semua. Okay. Kalau tidak sama begitu, oh iya ya, bisa ya. Ini kan contoh ya. Yang penting ada satu yang tidak memenuhi ya kan Pak ya? Iya, oke. Okay. Jadi untuk yang apa namanya, untuk yang tidak well defined itu cukup ini terdapat beberapa elemen yang memenuhi syarat ini ya. Yang penting memenuhi syarat ini apa namanya? Ini. Nah, tetapi hasilnya itu tidak sama dengan. Oke. Nah, itu baru tidak well defined. Oh, berarti boleh ya kita ngambil bilangan yang sama gitu ya, dua bilangan yang sama gitu. Ya, boleh Bu. Kalau setengah dengan 2/4 kan agak beda, tapi kan nilainya sama gitu maksudnya. Ya. Mungkin. Kalau yang kedua itu bisa nggak kita ngambil 3/4 sama dengan 9/16 gitu. Okay. Artinya kan sama dengan yang di depan. Okay. Cuma kalau yang 9/16 itu perlu hati-hati, soalnya di sini kita bentuknya adalah yang A per B-nya, di mana B-nya itu adalah 1, 2, dan 4. Oke, ya. Jadi kalau misalkan mau diambil yang berbeda, itu misalkan ya kita ambil 3/2 dan 3/2 dan 6/4 gitu ya. 3/2 dengan 6/4 atau 3. Oh iya benar. Ya, ngerti. Ya.
tapi harus perlu dipertimbangkan bahwa syaratnya itu harus memenuhi yang di sini, tidak sama dengan. Tidak boleh ya, sama. Iya. Nah, mungkin karena waktu tutorial kita hanya 1 jam, mungkin dari soal yang saya upload di Elo, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Soal yang bagian mana? Yang latihan subgroup normal, Pak. Normal ya? Yang ZG itu. Oh, ZG. Oke, center ya? Kita. Iya. Nah, mungkin ini ya, terkait dengan subgroup normal, kita kan kalau yang didefinisi di kelas, kita kan tahunya ini ya, GS sama dengan SG. S itu normal, jika ini. Nah, untuk membuktikan subgroup normal, ternyata ini bisa juga dengan meninjau ini. Untuk setiap G di G itu berlaku GS G inverse itu subsetnya S. Kan kalau kita punya yang di sini ya, kalau kita punya GS G inverse, ini subset dari S. Kalau kita kalikan dengan G dari sebelah kanan, kan kita nanti punya ini ya. Nantinya kita bakal punya nanti GS subset dari SG. Kalau kita kalikan G dengan di sebelah kanan. Nah, nanti kalau kita tukar yang di sini, kan karena ini untuk setiap G, berarti kan juga berlaku G inverse SG itu subsetnya S juga. Nah, ini juga bakal, kalau kita kalikan G dari sebelah kiri, nanti kita punya bahwa SG itu akan subsetnya GS. Nah, karena ini saling subset ya, berarti ya bakal terbukti kalau GS sama dengan SG. Nah, dari yang di sini juga ini kita punya bahwa GS G inverse itu sama dengan S ya. Kalau saya tukar yang di sini, nah, berarti kan kita punya GS G inverse itu subsetnya S karena sama dengan. Jadi untuk teorema subgroup normal kita bisa langsung menggunakan yang ini. Karena untuk mengecek kesamaan konsep itu lebih agak susah ya. Jadi kita memanfaatkan sifat yang ini. GS G inverse subsetnya S. Nah, untuk syarat yang ini, maksud dari GS G inverse subsetnya S, berarti kita bisa turunkan ke yang di sini. Jadi untuk setiap G, untuk setiap S-nya di S, GS G inverse itu anggota dari S. Nah, yang perlu diperhatikan bahwa GS G inverse itu anggota dari S itu tidak menjamin bahwa ini ya, GS G inverse itu sama dengan S. Ini belum tentu terjadi. Tetapi yang penting dia GS G inverse itu adalah anggota dari S. Nah, contohnya ini ya, bisa ditinjau GL2R, yaitu himpunan semua yang determinannya tidak nol. Nah, nanti yang determinannya 1 ini juga termasuk subgroup normal. Nah, tadi yang pertanyaannya ya, ini ya, ZG. Oke. Nah, kalau kita punya grup G, terus didefinisikan himpunan Z gitu, adalah center dari G, yaitu adalah himpunan semua H di G yang dia itu komutatif dengan setiap G anggotanya G. Nah, jadi kalau kita mau membuktikan dia ini subgroup normal, berarti yang perlu kita buktikan pertama adalah ZG-nya itu dia subgroup G. Nah, untuk membuktikan subgroup, apa yang perlu dibuktikan? Masih ingat nggak? Untuk membuktikan ZG ini subgroup. Tertutup di pengurangan ya. Adanya inverse. Oke, berarti tertutup terhadap pengurangan sama inverse. Nah, sebenarnya untuk membuktikan kalau kita punya H S, S-nya adalah subset dari G. Nah, S ini dia subgroup. Nah, itu cukup ditunjukkan bahwa ini untuk setiap A dan B anggota dari S, A dikalikan dengan B
inverse itu masuk anggota dari S. Nah, ini S-nya tidak sama dengan kosong. Berarti ini ya, untuk yang ZG ini, nah berarti kita pertama ZG-nya itu bukan merupakan himpunan kosong. Sama yang kedua berarti untuk setiap A dan B anggota dari AB inverse, berarti ini adalah anggota dari ZG. Nah, mungkin yang bagian poin yang pertama, kenapa ZG ini bukan merupakan himpunan kosong? Ada yang bisa bantu menjawab atau Elemen memberikan identitas, argumen? Pak. Dapat elemen identitas. IG, elemen E gitu ya. Elemen identitas di G itu kan berlaku ini ya untuk setiap G anggotanya G, kita punya bahwa G dikalikan dengan E ya, kalau mau dikalikan G itu sama dengan E dikalikan G kalikan G ini sama dengan G ya. Nah, tapi yang kita pakaikan yang ini. Nah, berarti karena elemen E ini memenuhi sifat komutatif dengan setiap G, berarti kita punya bahwa E dari G itu dia anggota dari ZG. Nah, karena ada elemen yang termuat di ZG, ya berarti ZG-nya tidak kosong. Oke. Nah, di sini selanjutnya yang kedua, untuk setiap A dan B anggota dari ZG, AB inverse itu anggota dari ZG. Berarti di sini arti dari A anggota ZG dulu. A anggota dari ZG. Ini kan artinya apa? AG sama dengan G apa? Nah, tapi ini untuk setiap A elemen G. untuk setiap G-nya anggota G ya? Yang di sini. Nah, kalau B anggota dari ZG, ya sama ya. Ini berarti kita punya BG sama dengan GB. GB. Untuk setiap B, setiap G anggota G. Ya, untuk setiap G anggota dari G. Nah, kalau B inverse apakah memenuhi ini seperti ini juga enggak? Apakah B inverse G itu sama dengan GB inverse? Memenuhi, Pak. Memenuhi ya. Kan kita punyanya ini ya, apa namanya? Kita melangkah mundur ya. Kita punyanya kan BG sama dengan GB. Nah, kalau ini kita kalikan apa namanya? B inverse dari sebelah sini, sebelah kiri, dan B inverse dari sebelah kanan gitu ya. Nah, ini kan berarti ini juga B inverse GB, ini B inverse ya. Nah, karena di G itu bersifat asosiatif kan berarti ini sama dengan B inverse dikalikan B. Yang ini bisa G B inverse. Yang ini juga B inverse G, ini B inverse ya. Nah, ini kan hasilnya kan E ya. B inverse sama dengan B inverse G. Nah, berarti kita punya bahwa GB inverse sama dengan B inverse. Kita juga punya. Berarti yang ini bisa ya, benar ya. Nah, selanjutnya kan kita akan membuktikan bahwa AB inverse itu anggota dari ZG. Jadi untuk sebarang G anggotanya G akan dibuktikan kalau AB inverse ya, berarti kan ini ya, AB inverse dikalikan dengan G itu hasilnya harus sama dengan apa namanya, G dikalikan dengan AB inverse. Nah, sekarang kita perhatikan ini, A B inverse dikalikan dengan G. Berdasarkan sifat asosiatif, kita punya bahwa ini adalah A B
inverse G. Ya. Nah, tadi dari sifat yang sebelumnya, nah di sini kita punya bahwa B inverse G itu sama dengan GB inverse. Ya, berarti ini akan sama dengan A dikalikan G B inverse. Ini tulis. Karena B inverse G itu sama dengan G B inverse. Yang di sini memanfaatkan sifat asosiatif lagi, kita punya bahwa ini sama dengan AG. Ini B inverse. Ini sifat asosiatif. Ini juga sama. Sifat asosiatif. Nah, ini tadi ya, A kalikan G itu sama dengan G kalikan A ya. Dari definisi A-nya anggota dari ZG. Berarti AG sama dengan GA. Jadi kita punya ini GA. Ini B inverse. Karena AG sama dengan GA. Ya, ini bisa kita gunakan sifat asosiatif lagi menjadi G A B inverse. Jadi diperoleh bahwa AB inverse itu anggota dari ZG. Nah, karena sudah terbukti 2 poin ini, ya berarti kita punya bahwa ZG ini merupakan subgroup. Nah, ini baru membuktikan kalau ZG-nya adalah subgroup. Nah, untuk mengecek kenormalannya atau apakah ZG itu normal atau bukan. Berarti kan di sini ini ya, akan dibuktikan untuk setiap G anggotanya G, untuk setiap A anggota dari ZG, tadi G AG inverse itu adalah anggota dari ZG. Nah, sekarang ini kalau sebenarnya kita bisa memanfaatkan ini sih, kalau diperhatikan bahwa ini diambil sebarang G anggota dari G dan A anggota dari ZG. Nah, kita perhatikan bahwa GAG inverse ini kan sama dengan ya, karena G dikalikan A, berarti kan ini sama dengan A kalikan G ya. Kalikan G inverse. Ini sama dengan A. Ya, A-nya anggota dari ZG. Nah, jadi untuk setiap G anggota dari G, untuk setiap A anggota dari ZG, G AG inverse itu anggota dari ZG. Nah, terbukti kalau ZG itu dia subgroup. Nah, mungkin untuk yang contoh yang ini, ada yang mau dikonfirmasi atau ada yang mau ditanyakan? Izin tanya, Pak. Iya, monggo. Kalau misalkan ini kan buktikannya diambil sembarang lalu kayak sifat GA itu bukan komut ya, apa bisa ditukar dengan AG gitu Pak ya? Itu kan dari sifat ininya ya, himpunannya. Sementara kan ini kan pakai sifat yang proposisi satu lagi ya, definisi grup normal satu lagi. Kalau dari definisi yang awalnya GA sama dengan AG, lalu cuma kita bilang oh dari syarat himpunannya dia sudah terpenuhi, apakah bisa gitu Pak? Di ZG-nya kan soalnya udah AG sama dengan GA. Kan kalau pakai yang itu ya. Himpunan AH sama dengan HA misalkan gitu, atau HG ZG gitu ya. GZ sama dengan ZG gitu Pak. Gini ya. Kan itu kan definisi awal normal sebelum ketemu teorema yang tadi Bapak sampaikan itu ya, kalau nggak salah. Oke. Nah, ini mungkin perlu ini sih yang perlu dijelaskan definisinya ini. GZG itu maksudnya apa?
kan berarti kalau membuktikan seperti ini kan ya bisa juga sih, bisa membuktikan yang ini apa dengan definisi gitu ya. Tapi perlu dibuktikan bahwa ini saling subset gitu maksudnya. Paham Oh, nggak, iya, Mas? Pak. Oke. Oke. Jadi pertama di ini ya. ZG itu dia, dan yang kedua juga ZG kalikan G itu subsetnya ZG G ya, G ZG ya, padahal ya biarpun yang di sini sebenarnya sama. Mungkin itu ada lagi yang mau di klarifikasi atau ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin bentuk ini yang perlu diperhatikan adalah bentuk ini ya, GZG. Nah, ini kan elemennya adalah bentuknya GA, di mana A-nya itu anggota dari ZG. Nah, berarti kalau kita ambil, misalkan saya cek yang ini ya, yang di sini, kan kita ambil sebarang X itu sama dengan GA, anggota dari ZG, ZG. Kan di sini A-nya anggota dari ZG. Karena GA ini kan sama dengan AG. Ya, kan ini juga anggota dari ZG dikalikan G. Nah, karena berlaku untuk setiap X atau setiap GA di ZG, berarti GZG itu dia subsetnya ZG G. Nah, ini itu yang ini. Nanti yang di sini juga sama. Idenya mirip sama seperti yang di sini. Cuma perlu hati-hati aja, Dek. Kalau misalkan kita membuktikan kesamaan dua himpunan itu sebaiknya dibuktikan saling subset gitu. Oke, kalau misalkan ini Pak, cuma dari statement misalkan kita bilang, oh karena dari syarat himpunan, syarat keanggotaan himpunannya gitu, juga nggak bisa Pak ya, untuk konfirmasi. Pak. Soalnya kalau kan, saya biasanya ini sih. Oh iya, gimana? Biasanya tak cek itu sih, saling subsetnya gitu. Oke Pak, baik. Oke. Mungkin ada lagi? Pak, maaf Pak, sebelumnya ingin bertanya Pak. Kalau misalnya suatu grup itu komutatif, apakah dia sudah pasti sudah pasti normal, Pak? Grupnya ya, grupnya komutatif ya. Maksudnya gini ya, berarti jika G itu komutatif, dan N itu dia subgroup, maka N-nya subnormal ya. Gini maksudnya, Saiful. Iya. Oke. Ini jelas ya, kenapa? Kan N-nya sudah subgroup, ya kan? Berarti kan cukup dibuktikan kalau untuk setiap G anggotanya G, untuk setiap N itu anggota dari N, Gn G inverse itu dia anggota dari N ya. Nah, berarti kan kita ambil ya, diambil sebarang G anggota dari G, diambil sebarang N anggota dari N, Gn G inverse. Karena komutatif inverse anggota N. Ini kan sama dengan N. G. Sama dengan N, ini anggota dari N. Anggota N, ya. Berarti N-nya subnormal. Oke, Pak. Kalau gitu bagaimana kalau misalnya kita mengatakan bahwa ZG itu kan dia grup komutatif, Pak? Oke. Dan ZG di sini dia subgroup dari G gitu. Nah, dari situ kita kayak mengambil kesimpulan bahwa ZG ini merupakan subgroup normal dari G gitu, Pak. Maksudnya sebenarnya kan sama-sama seperti ini tadi saya belum. Cuma yang ini dinyatakan dalam bentuk tulisan seperti ini. Ya, kan ini maksudnya GAG inverse itu kan ya karena ini kan. Karena ZG-nya itu dia komutatif dengan
Yang ini kan. GA-nya komutatif dengan AG. Sebenarnya kan sama-sama seperti tadi. Oke, Pak. Berarti tetap harus dinyatakan secara matematis seperti itu ya, Pak. Kita nggak bisa kita langsung statement, oh ZG ini dia grup komutatif gitu. Terus dan ZG di sini kita tahu bahwa ZG ini adalah subgrup dari grup G gitu. Akibatnya kita peroleh ZG ini merupakan subgrup normal dari G. Kalau menurut saya perlu hati-hatinya itu apa ZG-nya komutatif, ZG-nya komutatif, tetapi G-nya bukan komutatif gitu kan maksudnya. Itu yang perlu diperhatikan itu sih. Buat lebih hati-hati, kalau menurut saya lebih baik dicek seperti ini gitu. Oke, baik Pak. Terima kasih. Pak. Nah, mungkin ada lagi dari yang Maaf Pak, saya mau bertanya. Berarti kalau dia subgrupnya itu udah normal, berarti dia bersifat komutatif ya Pak? Belum tentu komutatif. Contohnya apa ya? Sebentar. Seperti yang tadi saya bilang waktu tentu bisa diberikan contoh Pak pertanyaan tadi gimana? Kalau seandainya jawabannya belum tentu, misalnya grup komutatif apakah itu subgrup normal, tapi katanya kan belum tentu, bisa diberikan contoh? Ini komutatif ya kalau Oke, mungkin ini ya, kita balik lagi ke contoh yang di sini. Kalau yang di sini untuk hanya ini subgrup normal, mungkin ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi di sini hanya itu dia himpunan semua matriks yang determinannya adalah 1. Ya, kan kita memanfaatkan sifat apa namanya? Sifat determinan matriks bahwa determinan A kalikan B itu sama dengan determinan A kalikan determinan B. Berarti kalau ada 3 A inverse berarti kan determinan A, determinan B dikalikan determinan A inverse. Nah, padahal determinan dari A inverse itu adalah 1 per determinan A. Dan ini determinan B-nya adalah 1. Ya, berarti ini sama dengan 1 ya. Berarti determinan dari A, B, A inverse itu hasilnya adalah 1. Nah, dengan demikian matriks A, B, A inverse itu memenuhi syarat keanggotaan untuk menjadi anggota dari A. Ya, berarti A, B, A inverse anggota dari A. Berarti diperoleh bahwa A ini subgrup normal. Nah, tetapi di sini hanya bukan komutatif ya. Bukan grup komutatif. Contohnya apa ya? Kan 1, 2, 1, 1. Ini hasilnya 2. Ini 1 ya. Ya mungkin dikalikan ini ya. 3, 4, ini 1, 11. Nah ini kan masing-masing anggota dari H ya, karena determinannya 1. Tetapi kalau kita cek mungkin hasilnya ini ya, apa namanya, tidak sama hasil perkaliannya. Ini berarti 4 ya, 4, 15. Ya ini sudah beda ya yang di sininya ya. Nah karena yang di sini sudah berbeda ya, berarti pasti apa bukan tidak sama ya hasil perkaliannya. Jadi kalau apa namanya hanya itu subgrup normal, berarti perkaliannya belum tentu komutatif di hanya. Kita hanya punya ini G apa? G inverse itu anggota dari H. Berarti ini kita punya bahwa G inverse itu sama dengan ya bisa A1 gitu. A1-nya anggota dari H. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah A1 ini belum tentu sama dengan A. Ini belum tentu. A belum tentu
sama dengan A1. Ya mungkin saja bisa sama, tapi pada kasus-kasus tertentu nilai dari A1 ini bisa berbeda. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi? Maaf Pak, kalau pada himpunan bilangan, kayak misalnya himpunan bilangan real atau bilangan rasional, kalau dia subgrupnya normal, berarti akan berlaku komutatif ya Pak, kalau pada himpunan bilangan. Nah, oke. Karena kalau di bilangan kan operasinya sudah komutatif dulu. Jadi karena operasinya sudah komutatif dulu, baru pasti akan subnormal. Kalau grupnya permutasi Pak, gimana? Apa bisa termasuk subgrup normal nggak? Bisa dibuktikan apakah dia subgrup normal kalau grup permutasi? Sebentar, permutasinya. Kalau yang grup-grup permutasi yang misalkan di S3 itu bisa dicek itu sih Bu, apa namanya? Apa ya? Kalau yang permutasi itu nanti kalau yang di apa namanya di grup permutasi nanti bisa dicek ini sih dengan perkalian-perkalian yang di sini. Dan seingat saya operasinya juga operasinya komposisi ya Pak ya. Operasinya komposisi. Ya, komposisi. Ya. Nah, ini sebenarnya mohon maaf saya tidak memberikan yang apa namanya terkait dengan yang grup permutasi karena yang apa namanya ini kan untuk mengantar ke teori modulnya gitu. Jadi yang nanti dipakai untuk teori modul kan sebenarnya membuktikan submodul itu kita perlu membuktikan apa namanya yang di teori modul ya, mungkin waktu terkait dengan teori modul. Nah, ini nanti ada kalau kita punya di sini modul. Nah, di sini kita ada struktur yang sama dan juga membentuk struktur modul. Di sini nanti disebut submodul. Nah, sebenarnya submodul itu nanti dia kalau modulnya adalah M di sini, M terhadap pertumbuhan dan perkalian. Kalau di sini kita punya S terhadap perkalian juga sama. Nah, nanti S-nya ini terhadap operasi penjumlahan itu adalah subgrup dari M, plus. Nah, makanya yang saya garis bawahi adalah yang di sini. Ya mungkin nanti waktu belajar teori modul bisa diarahkan ke grup yang apa namanya grup permutasi atau grup simetri tadi bisa juga. Ya, kalau M yang di submodul Pak, kalau M yang di submodul ini M-nya ini himpunan bilangan kah atau apakah semua himpunan termasuk himpunan permutasi, himpunan bilangan, himpunan matriks, himpunan fungsi atau himpunan apa? Semua. M-nya itu nanti semua tergantung ya. Yang penting dia mirip-mirip seperti ruang vektor itu. Jadi bisa himpunan fungsi, bisa himpunan matriks, bisa himpunan bilangan dan macam-macam. Nanti yang ini akan dipelajari waktu pertemuan ketiga gitu, dengan Bu Wahyuni yang Oke. Bapaknya ini bisa di-share di mana ya Pak? Kalau yang punya Bapak ini, biar kita tambah belajar gitu Pak. Yang apa yang file yang ditampilkan oleh
Bapak ini bisa nanti kita saya dapat bagikan mana? lewat Elok gitu. Nanti kalau untuk semua latihan soalnya sudah saya berikan di Elok. Nanti untuk yang catatannya ini nanti saya upload di Elok. Oke, makasih Pak. Mungkin selain yang terkait subgroup normal, ada lagi yang mau ditanyakan dari soal yang saya ini berikan. Saya mau izin bertanya. Gimana? Kata-kata kalau saya lihat kan kata-kata semuanya kan yang digunakan itu kan kalau nggak himpunan bilangan real atau pokoknya kan secara garis besar kan masih dalam himpunan bilangan real. Nah, kalau membahas tentang grup, ring, atau field itu bisa nggak sih Pak kalau dibahasnya berdasarkan dari kayak fungsi kompleks atau dari bilangan-bilangan kompleks gitu? Oke. Sebenarnya bisa sih untuk yang ini kan apa namanya? Oke, mungkin kalau sedikit ini ya. Kalau kita kan kenalnya biasanya kan mulainya dari yang ini ya sederhana ya. Ini kan Z himpunan bilangan bulat. Terus kita punya bilangan rasional ya. Ini gitu. Himpunan terus ada R ya, himpunan semua bilangan real. Nah, rata-rata kan kita bicaranya sampai di sini ya untuk yang ini. Nah, sebenarnya bisa juga untuk yang apa namanya bilangan kompleks, jadi himpunan semua bilangan kompleks. Nah, contoh ya di sini ya, kan himpunan semua bilangan kompleks kan bisa kita nyatakan dalam bentuk ini ya sebenarnya. Apa namanya? Himpunan A plus IB di mana A dan B-nya itu anggota dari R dan ini ya, I kuadrat itu sama dengan ini 1 ya. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita pandang kan bisa isomorfis dengan bilang R2. Jadi pasangan AB di mana A dan B-nya itu anggota dari R. Sebenarnya mirip bisa dibawa ke sini juga. Tapi kalau kita mau pekerjaannya di kompleks, yang kita tahu di kompleks, kalau kita bilangan himpunan bilangan kompleks C terhadap operasi penjumlahan, dia grup atau bukan? Grup itu. Grup ya. C plus, C kompleks, penjumlahan grup. Ya. Nah, kalau C terhadap operasi perkalian. Grup. Apa ini grup? Grup juga. Grup. Ada yang punya jawaban lain ya? Grup atau bukan? Grup Pak. Grup ya. Nah, kan kalau di C ada elemen 0 gitu. Nanti ada seperjetnya ya. 0 dikurangin 0 aja. Ya, berarti kan ini perlu supaya menjadi grup, berarti perlu C star ya. C star, iya. C star. Dikurangin 0. Ya. C star itu C dikurangin 0. C grup. starnya yang C dikurangin 0. Ya, bilangan 0. Terus lagi ya. Kalau kita bermain di sana Pak, ada kan contohnya biasanya himpunan bilangan bermoduli kan Pak? Ya, bisa juga. Misalkan kita buat H, ini adalah himpunan semua ini ya, X anggota dari
himpunan bilangan kompleks di mana modulus dari X itu sama dengan 1. Nah, berarti kalau misalkan X-nya ini sama dengan A plus IB, modulus dari X itu adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini bisa dibuktikan kalau apa namanya, H ini dia subgrup dari C star tadi terhadap operasi perkalian. Nah, ini kalau buktinya kira-kira memanfaatkan apa untuk membuktikannya? Kalau membuktikan subgrupnya. Penjumlahan. Dulu dia terhadap perkalian. Perkalian. Ya, ini paling gampang kan satu anggota dari H ya. Berarti kan hanya nanti nggak kosong. Terus yang kedua, diambil sebarang X dan Y itu anggota dari H. Berarti kita buktikan bahwa X Y inverse itu anggota dari H. Nah, kalau X dan Y anggota dari H, berarti kan kita punya ini ya, modulus dari X itu sama dengan 1 dan modulus dari Y sama dengan 1. Nah, hubungan yang kita berarti kalau bicara tentang bilangan kompleks yang terkait dengan modulus ini, berarti kita perlu ini, kalau kita punya apa namanya, himpunan C gitu ya, ini anggota dari C star. Nah, modulus apa namanya, C inverse atau seper C gitu, ini apanya modulusnya C? Satu per modulus C, Pak. Satu per modulus C ya. Nah, ini. Terus kalau kita punya apa namanya, ini D misalkan, D dan C itu anggota C star, hubungan antara modulus C dikalikan D ini apa? Modulus C kali modulus D. Ya, modulus D. Kita memanfaatkan sifat ini. Berarti kan kalau di sini kita punya, untuk menunjukkan X Y inverse anggota dari H, berarti kan kita mengecek modulus X Y inverse. Ya. Nah, ini kan sama dengan modulus dari X dibagi Y. Ini kan sama dengan modulusnya X dibagi modulusnya Y. Nah, ini masing-masing bernilai 1. Berarti ini 1. Berarti X Y inverse-nya itu anggota dari H. Jadi hanya dia subgrup dari C star ya. Nah, bisa juga dikembangkan ke sana, tapi untuk terkait dengan apa namanya, yang himpunan bilangan kompleks gitu, itu kan biasanya memerlukan pengetahuan tentang bilangan kompleks itu sendiri. Jadi ya mungkin yang karena kenapa tidak diberikan gitu, mungkin karena ya memerlukan pengetahuan di bilangan kompleks itu sendiri. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan? Ini dari sini bisa bentuk macam-macam ya. Bisa misalkan dibentuk K ini adalah himpunan A plus IB, di mana misalkan A-nya lebih dari 0. Atau kita buat himpunan K1 A plus IB, di mana apa namanya, A-nya yang atau B-nya yang lebih dari 0. Atau besar sama dengan 0. Nanti bisa dicek apakah K dan K1 itu subgroup. Itu mungkin bisa diselidiki untuk apa ya, melatih kita membuktikan subgroup atau bukan. Ya. Mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi atau ditanyakan, mengingat sudah pukul 4:30. Mungkin kalau ada, mungkin satu soal lagi. Saya izin menunjukkan yang isomorfisme, Pak.
Yang formulanya satu lagi tadi siapa nih? Yang mau Lanjut aja Pak, bertanya lanjut tadi? dulu aja Pak. Oke. Lanjut dulu saja Pak. Yang ini ya, yang untuk yang isomorfisme yang ini atau yang bukan gitu? Atau yang bisa ini untuk yang isomorfisme yang ini saja gitu, yang kita bahas ya. Iya, boleh, Pak. Yang ini saya lewati ya untuk membuktikan subgroup. Ini membuktikan subgroup normal ya. Nah, mungkin saya ini ya, langsung ke yang well defined. Nah, well defined itu kan maksudnya adalah F-nya ini pemetaan. Berarti di sini kita ini ya diambil barang. Mungkin sebelum ya. Maksud dari well defined itu sendiri adalah ini, ditunjukkan untuk setiap F-nya itu kan dari G per N, berarti untuk setiap AN dan BN itu anggota dari G per N ya, dengan AN sama dengan BN itu berlaku F dari AN ini sama dengan F dari BN. Nah, yang poin pentingnya di sini adalah ini untuk setiap gitu ya. Nah, berarti di sini diambil sebarang ini, AN dan BN itu anggota dari G per N dengan ya tadi AN sama dengan BN. Nah, maksud AN sama dengan BN ini kan berdasarkan kesamaan koset. Ini kita punya bahwa AB inverse itu adalah anggota dari N. Berarti artinya AB inverse anggota dari N. Nah, sekarang kita akan membuktikan, oke, mungkin kita bekerjanya mundur ya. Jadi ini yang karena kita akan membuktikan kan di sini F dari AN ini kan sama dengan F dari BN. Nah, kalau dari definisi kan F dari AN itu kan sama dengan ini adalah AH ya. Yang di sini adalah ini hanya saya perlu dari nah, kalau kita mau membuktikan seperti ini berarti ini adalah AB inverse itu adalah anggota dari H ya. Nah, padahal kita punya di sini AB inverse itu anggota dari N. Nah, sekarang kita memanfaatkan sifat ini. Diketahui bahwa N-nya ini dia subset dari H. Berarti kan ini subset dari H. Nah, ini H. Ya, ini berlaku ya. Nah, berarti kita nulisnya untuk yang di apa namanya metode pembuktian di bukti yang rapi ya. Ini karena tadi ya kita punya bahwa AN itu sama dengan BN. Berarti kan artinya ini AB inverse itu adalah anggota dari N. Selanjutnya mengingat
N itu subset dari H, berarti diperoleh bahwa AB inverse itu juga anggota dari H. Ya. Karena AB inverse anggota dari H, berarti kita punya bahwa AH itu sama dengan BH. Nah, ini adalah sama dengan F dari AN. Yang ini adalah F dari BN. Jadi terbukti bahwa setiap AN dan BN, jika AN sama FAN itu sama dengan F dari BN. Berarti dengan kata lain terbukti bahwa F-nya itu adalah well defined. Nah, mungkin untuk yang well defined ini ada yang mau dikonfirmasi atau udah ini biasanya saya seperti ini. Kalau misalkan kita dari sini ke sini susah ya, kita mulai dari apa yang mau dibuktikan terus dibongkar. Nanti kita menemukan fakta apa. Kita punya fakta ini. Oke. Nah, mungkin kalau tidak saya bisa lanjutkan ya. Tadi kan ini well defined. Nah, selanjutnya homomorfisme. Jadi diambil sebarang AN dan BN anggota dari G per N. Ya. Kita buktikan bahwa nanti adalah F dari AN star dari BN. Nah, ini akan sama dengan F dari AN dikalikan dengan F dari BN. Nah, ini yang akan kita buktikan. Nah, F dari AN ini star ya, dan dari BN. Nah, biasanya kalau untuk mencari yang ini, ya, yang ini dikerjakan dulu. Jadi ini F dari AN dikalikan BN ini hasilnya apa? ABN. Ini kan hasilnya adalah ABN ya. Iya. Nah, berdasarkan definisi berarti ini adalah AB dikalikan H. Nah, berdasarkan sifat perkalian koset ini akan sama dengan AH dikalikan dengan AB. Nah, yang ini adalah F dari AN. Yang ini adalah F dari BN. Nah, ini untuk yang di F-nya adalah homomorfisme. Selanjutnya kernelnya adalah H per N. Selanjutnya dibuktikan bahwa kernel dari F itu adalah H per N. Oke. Nah, sebelumnya berarti kalau membuktikan ini ya, yang perlu diingat bahwa untuk mengecek yang ini, kalau saran saya sih sebaiknya dicek ini. Kernel dari F itu dia subset dari H per N dan H per N ini dia subset dari kernel F. Mungkin ini ya, yang ini dulu mungkin dibuktikan kernel dari F itu dia subset dari H per N. Ini diambil sebarang misalkan ini ya, X itu anggota dari kernel F. Tadi kita ingat ini ya, F-nya itu dari G per N ke G per H, berarti okay. X anggota kernel dari F berarti artinya apa? Artinya X itu anggota dari G per N dan F dari X itu adalah
E dari G per H ya. E dari G per H. Nah, tadi waktu kita belajar dengan Bu Fitriani bahwa E dari G per H itu adalah ya H sendiri ya. Nah, kita punya bahwa X anggota dari G per H. Berarti kita bisa misalkan kalau X ini itu adalah sama dengan GN ya. Mana G-nya itu anggota dari N. Nah, kita punya bahwa Fx ini sama dengan H. Padahal definisi dari Fx itu kan sama dengan F dari Gn. Kita punya bahwa Fx ini sama dengan H. X-nya sendiri tadi adalah Gn. Ini sama dengan H. Nah, dari definisi kan ini sama dengan GH. Ini sama dengan H. Nah, berdasarkan kesamaan koset, kita punya bahwa G itu anggota dari H. Nah, berarti X itu sama dengan Gn. Nah, ini sama dengan anggota dari H per N. Nah, ini definisinya adalah himpunan Hn, di mana hanya anggota dari H. Nah, jadi terbukti bahwa kernel dari F itu dia subset dari H per N. Nah, sebaliknya sekarang dibuktikan kalau H per N itu dia subset dari kernelnya F. Ya, berarti ini diambil sebarang X anggota H per N. Berarti kita punya bahwa X ini akan sama dengan Hn, di mana hanya itu anggota dari H. Nah, sekarang berarti Fx ini kan sama dengan F dari ya benar ya. Fx berarti kan ini F dari Hn ya. Nah, ini kan berarti sama dengan H dari H. Nah, ini sama dengan H. Nah, berarti karena Fx itu sama dengan H, berarti kan X-nya adalah anggota dari kernel F. Jadi terbukti bahwa H per N itu adalah subset dari kernelnya F. Nah, karena kita di sini punya ini saling subset gitu ya. Nah, berarti terbukti bahwa kernel F itu dia sama dengan H per N. Nah, mungkin untuk yang kernel ini ada yang mau dikonfirmasi? Belum ya, kalau belum mungkin saya lanjutkan. Nah, membuktikan kalau F-nya itu surjektif. Nah, tadi kan kita punya F-nya itu adalah dari G per N ke G per H ya. Nah, tadi Gn itu dipetakan ke GH. Nah, maksudnya surjektif apa di sini? Masih ingat nggak? Surjektif. Kan ini artinya untuk setiap GH itu anggota dari G per H, terdapat X anggota dari G per N. Demikian sehingga nanti Fx itu adalah GH. Berarti di sini kita ambil diambil sebarang GH itu anggota dari G per. Nah, ya tadi kan kalau kita punya ini Gn, petanya adalah GH. Nah, kita sudah punya GH di sini. Ya, berarti ya, pasangannya di sini kan Gn ya. Berarti terdapat X sama dengan Gn. Ya, ini anggota dari G per N. Dan yang memenuhi
kalau F dari X itu sama dengan F dari GN, ini sama dengan GH. Jadi F-nya subjektif. Nah, karena sudah memenuhi semua sifat ini, kan berarti berdasarkan teorema utama homomorfisme grup. Jadi ini ya, kalau kita punya jadi ya, kita punya ini ya. Kalau F dari G1 ke G2 ini dia homomorfisme, dan ini ya, kalau F-nya itu surjektif, berarti kita punya bahwa G1 track kernel F itu dia isomorfis dengan G2. Nah, tadi kita punya bahwa F dari G1 dari G per N ke G per H. Ya. Nah, tadi ini adalah home. Terus kernel dari F itu adalah di kernelnya adalah H per N. Adalah H per N. Terus F-nya surjektif. Ya, jadi berdasarkan teorema ini kita punya bahwa G per N kernelnya berarti H per N itu dia isomorfis dengan G per H. Oke, nah ini penjelasan untuk yang teorema utama homomorfisme yang ketiga. Oke, mungkin untuk yang ini ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi lagi? Mungkin tidak ada. Kalau tidak ada mungkin bisa saya cukupkan sekian dulu ya untuk tutorial yang terkait dengan teori grup dan teori ring. Ini malah teori ringnya belum tersentuh sama sekali itu ya. Oke. Nah, ya ini mengingat ya teori grup dan teori ring itu kan materinya cukup banyak. Jadi kalau misalkan dalam 1 jam kita membahas semuanya juga tidak mungkin. Nah, nanti mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan teori ring nanti bisa disampaikan ke email saya aja akhirnya. Nanti email saya tak cantumkan di sini atau enggak nanti tak buatkan tak buatkan seperti PPT itu nanti biar semuanya bisa edit di sana. Oke. Mungkin kalau tidak ada yang ditanyakan atau ada yang mau dikonfirmasi, saya cukupkan sekian untuk tutorialnya. Terima kasih Pak Tuan. Ya. Maaf ini baru bergabung lagi. Ya. Ini ya seperti ya mungkin ini ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau ya mata kuliah yang ini kan karena review kan berarti sedikit maraton juga. Ya, hampir dapat dipastikan nggak mungkin bisa tercover semuanya ya. Maka dari itu kan dari eloknya tempatnya Bu Fitri juga banyak video-video itu, harapannya bisa belajar sendiri juga dari situ. Oke, matur nuwun sekali lagi ya, mengingatkan juga untuk alamat email dari seluruh tutor itu juga sudah ada di elok. Jadi kalau misalkan mau bertanya lebih lanjut bisa di situ. Dan juga untuk yang presensi yang di elok itu kan juga ada ini ya, satu kolom pertanyaan lebih lanjut jika ada. Jadi kalau misalkan nanti waktu setelah materi atau setelah tutorial ingin bertanya kan juga bisa lewat situ juga. Oke, mungkin itu saja ya. Oke, matur nuwun semuanya. Terima kasih semuanya. Selamat sore semuanya. Terima kasih lagi ya Pak Iwan ya. Sudah sharing. Sama-sama. Selamat sore. Supaya sama-sama enak saya izin ini aja ya untuk end meeting.
Sudah tidak ada lagi kan Silakan. ya yang mau dibahas? Sudah sebenarnya Pak, sudah cukup. Lama ini sudah telat overtime sekitar setengah jam lebih. Waduh. Family time ya habis ini ya. Oke, monggo. Nanti besok ini ya, kita ketemu lagi pukul 8 bersama Pak Faisal ya. Oke, selamat sore semuanya. Izin tutup meetingnya.